Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Rahmawati dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Saya akan memaparkan sekilas tentang COVID-19. COVID-19, penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut oleh coronavirus 2. Virus itu kemudian diberi nama COVID-19 atau dengan nama lengkap Coronavirus Disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. Virus tersebut merupakan keluarga besar dari coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu, MERS, dan SARS. Sejak ditemukan virus ini telah menyebar secara luas sehingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung hingga saat ini. Gejala COVID-19 umumnya berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas, serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Sampai hari ini jumlah pasien terinfeksi masih terus bertambah di seluruh dunia. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona menyebabkan COVID-19 yang bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 6 Agustus 2021 adalah 3.568.331 orang dengan jumlah kematian 102.375 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia kurang lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 53,1% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, dan 46,9% sisanya adalah perempuan. Cara penularan COVID-19. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk bersin. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang terakhir, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Diagnosis COVID-19. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Swab test atau tes PCR polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih, D-dimer, dan C-reaktif protein. Pencegahan COVID-19. Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah dari hari raya, misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat dengan cukup, dan mencegah stres. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.